dua narasumber hebat pada siang hari ini, Pak Arya Bima dan Pak Johannes Joko. Saya bacakan untuk biodata dari Pak Arya Bima. Kelahiran Semarang 25 Mei 1965. Tapi kemudian sepertinya lebih banyak di Solo ya Pak Arya ya. Ya. SD, SMP, SMA di Solo. SD, SMP, jadi menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya di Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Kemudian SD, SMA di Pangudi Luhur, Surakarta. Kemudian riwayat organisasi dari sejak SMA sudah aktif, SLTA sudah aktif untuk berorganisasi beliau ini. Jadi cikal bakal kepemimpinannya sudah diasah sejak level sekolah, tidak kemudian kalau misal teman-teman nanti mau mengikuti jejak beliau harus mengasah level kepemimpinannya. Kemudian di 99 menjadi wakil sekretaris Paspusat DPD PDI Perjuangan. 99 sampai dengan 2001 fungsionaris atau wakil bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi. Kemudian 2001-2005 Depercap DPC PDI Perjuangan Bekasi. Saat ini beliau wakil ketua Komisi 6 DPR RI. Hobi beliau sangat tertarik dengan seni, tari, dan wayang kulit. Moto ini menjadi hal yang perlu kita resapi. Dunia politik adalah sarana yang efektif untuk lebih mengoptimalkan pengabdian kepada rakyat dan negara. Jadi ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa politik menjadi bagian untuk bisa optimal dalam melakukan pengabdian kepada rakyat dan bangsa. Semoga nanti dari teman-teman FISIP, khususnya AN, banyak yang mengikuti jejaknya juga, politikus-politikus handal. Untuk sesi diskusi kita nanti akan dimulai dari paparan Pak Arya Bima. Beliau akan membahas mengenai kinerja yang dilakukan berbasis layanan teknologi dan informasi di DPR RI untuk menuju parlemen yang modern dan kemudian juga adaptif. Kemudian nanti akan dilanjutkan dari narasumber kedua Pak Johannes Joko dengan paparannya terkait dengan birokrasi saat ini, kemudian di tengah kondisi pandemi dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Langsung saja untuk mempersingkat waktu dan perbanyak nanti sesi diskusinya ke Pak Arya Bima, narasumber pertama. Monggo Bapak, silahkan bisa dibantu PowerPoint-nya, operator. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Tias Nur Haryati atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan tentunya ini waktu yang cukup kosong saya kalau Sabtu itu kalau enggak penting-penting amat. Saya itu pengen istirahat karena 4 periode jadi DPR dengan umur yang 56 itu sudah agak berbeda saat saya jadi anggota DPR di umur sekitar 39 ya, 38 lah. Yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Ismi Dwi Astuti, luar biasa, semangat sekali Ibu, saya lihat tadi di pengantarnya. Kemudian yang terhormat buat seluruh fungsionaris dari keluarga mahasiswa administrasi publik, yang mana ini sebagai satu usaha untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang memberikan tidak hanya mahasiswa dapat di bangku kuliah, tapi kegiatan intrakampus yang menambah wawasan dari mahasiswa. Ketua administrasi, ketua keluarga mahasiswa administrasi publik ya. Saya masih bingung tadi apa Mbak Alia Raisa atau tadi saya baca juga ada Mas Rizkwal Hal. Ya, ini juga ada tadi. Kemudian tadi juga narasumber teman saya
Mas Yohanes Joko, ya. Juga ada tadi Mbak MC, Mbak Teresia, ya, Admida atau siapa. Semua saja yang saya hormati, banggaan buat saya bisa jadi narasumber hari ini. Ingatan saya dengan UNS itu tidak akan pernah lupa, karena pacar saya yang sekarang istri saya itu adalah alumni komunikasi UNS. Yang kebetulan mertua saya itu ya guru besar di Fakultas Kedokteran UNS. Jadi perkembangan teknologi pada era modern saat ini sangatlah pesat. Nanti dulu, Mbak. Itu nanti dulu. Oh, ini prolognya dulu ya. Sangat pesat. Saat ini teknologi telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan berbagai aspek ya. Kita terbelalak-belalak bahwa perkembangan itu bukan hanya dalam hitungan tahun, tapi luar biasa. Dalam hitungan hari, dalam hitungan bulan, ya kan, jam, kita melihat ada banyak hal, ada perubahan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan tentunya dengan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Ya. Penggunaan teknologi oleh manusia dalam membantu penyelesaian pekerjaan merupakan hal yang sudah menjadi keharusan dalam kehidupan, ya. Termasuk saya sebagai ketua DPR nggak pernah mikir sekarang itu saya nenteng komputer, nenteng berbagai alat teknologi komunikasi yang dulu pikiran saya staf ahli, sespri sudah saya serahkan. Enggak, sekarang saya harus bawa sendiri ya. Saya bisa menggunakan ya, tidak pernah dipersiapkan oleh staf ya. Perkembangan teknologi inilah yang menurut saya ya juga harus diikuti dengan perkembangan SDM. Sebagai contoh, saya, tenaga ahli saya, sespri saya, ya. Sekarang rekrutmennya tidak hanya pinter ngomong soal tugas legislasi, tugas pengawasan dan anggaran, tapi soal kemampuan untuk dia mengikuti perkembangan teknologi. Nah, ini semakin lebih kita terkaget-kaget di masa pandemi COVID ini yang telah terjadi banyak perubahan bagi kehidupan umat manusia di berbagai aspek. Jadi apa itu COVID? Kemudian tadi disinggung oleh moderator. Kemudian COVID atau coronavirus ini adalah kita lihat objektifnya adalah kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Dan dari objektif beberapa jenis COVID ini diketahui menyebabkan infeksi nafas pada manusia mulai dari batuk hingga lebih serius, itu dapat berakibat pada penyebaran yang demikian masif. Ini merupakan penyakit yang menular yang waktu itu di Wuhan pada bulan Desember 2019 hampir seluruh negara di dunia ini terjangkit dan tertular. Inilah yang menurut saya pandemi COVID ini merupakan atau muncul sebuah aturan ya, terutama di Indonesia, di mana masyarakat Indonesia harus ada jaga jarak, menggunakan masker, kemudian dia harus dipaksa ada stay at home, di rumah saja dengan melakukan seluruh aktivitas dari rumah seperti juga bekerja, belajar, juga beribadah. Dengan adanya aturan inilah kemudian aktivitas dari rumah seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, dan seluruh kegiatan itu dari rumah. Kegiatan inilah yang akhirnya membutuhkan satu media, yaitu teknologi, untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut. Nah, disinilah peran teknologi pada masa pandemi ini demikian besar. Ya. Saya melakukan rapat koordinasi dengan Telkom. Saya tidak mau bagaimana perubahan perilaku masyarakat dalam kaitan dampak COVID ini. Saya minta Telkom menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi sebagai kebutuhan yang dulu mungkin sekunder, sekarang menjadi kebutuhan primer, dan
bagaimana maintenance untuk berbagai infrastruktur Telkom ini perlu ditambahkan dan dirawat supaya tidak terjadi gangguan-gangguan yang akan memperpengaruh daripada dampak ini. Ya, jadi contoh saja seperti sekarang tadi saya sudah sampaikan, ibu-ibu majelis taklim itu tidak hanya mengaji sekarang, tapi pertama kali kumpul yang ribet adalah bicara soal teknologi pembelajaran anaknya yang dari rumah, ya, di mana melalui daring atau jaringan dengan memanfaatkan sebuah aplikasi seperti web yang bisa disebut dengan learning, termasuk bekerja menggunakan teknologi informasi, itu tidak terkecuali adalah yang ada kita bahas hari ini, yaitu parlemen. Nah, kami silakan untuk masuk ke slide, ya. Jadi pengembangan teknologi informasi dan lanjut slide-nya, ya. Teknologi informasi dan komunikasi pada masa COVID di DPR berkembang dengan pesat. Nah, kita juga tiba-tiba langsung mengubah undang-undang terkait dengan rapat. Nah, kita tambahkan ada yang namanya rapat dinyatakan forum apabila dihadiri secara fisik menurut standar protokoler COVID maupun secara virtual, ya. Ini berkembang pesat. Beberapa hal yang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi inilah kemudian ada dua yang kalau di DPR itu ada back office, ada sekretaris jenderal, front office itu adalah anggota DPR. Di sini flow di sekretaris jenderal itu adalah the pattern of information, the pattern of communication. Kalau di DPR itu adalah dalam kaitan the pattern of decision. Inilah yang terkait dengan dua hal, yaitu teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan sekretaris jenderal dan tentunya di lingkungan DPR RI. Nah, penggunaan sistem informasi untuk hal yang menyangkut absensi misalnya dan catatan harian pegawai negeri sipil di sekretariat jenderal itu jelas sekali, ya. Dengan kehadiran yang dibatasi untuk datang ke kantor, maka tersedialah aplikasi pegawai negeri sipil di sekretariat jenderal DPR RI ini dengan menggunakan sistem informasi untuk absensi dan catatan kerja harian, ya, atau biasa disebut aplikasi bernama Sirajin, ya. Juga dilengkapi juga dengan pengisian di aplikasi ini, ya, kondisi kesehatan masing-masing individu. Waktu itu panik, kita belum ngerti objektif COVID ini seperti apa. Tadi disampaikan oleh Mbak Moderator, mau sampai kapan? Dampak cara penularannya seperti apa? Dampaknya seperti apa? Ini waktu itu masih uncertain, belum ada kepastian. Belum masih Wuhan yang tiba-tiba situasinya crowded, belum hoax yang bikin kita semakin panik saat itu. Nah, yang kedua adalah penyelenggaraan rapat secara virtual. Tadi ada dua, back dan front, ya. Penyelenggaraan rapat secara virtual kita rubah, ya. Kita tidak mau pandemi ini menjadi barrier kita, menjadi penghambat kita dalam melaksanakan tugas-tugas fungsi DPR, yaitu hal yang menyangkut legislasi, yang menyangkut masalah-masalah anggaran dan pengawasan, terutama juga fungsi DPR yang harus terlibat aktif di dalam mengatasi virusnya satu, kemudian dampaknya, ya, dampak daripada penyebaran virus ini lebih berat, ya kan, dan penularannya ada virus, penularan dan dampak, ada tiga yang DPR ini selalu berusaha supaya dalam konteks rapat secara virtual itu untuk mengakomodasi berbagai anggota DPR yang dalam pelaksanaan rapat dan tetap bisa terjaga di dalam masalah kesehatan berdampak dengan COVID, terutama yang sudah umurnya itu di atas 60-70, ya. Saya masih agak sehat ini, 56, ya. Ini kita pakai dengan rapat virtual supaya bisa terjaga kesehatan dan dapat dilaksanakan melalui live YouTube atau media sosial lainnya. Jadi transparansi dan akuntabilitas di dalam rapat itu yang mengikuti Zoom biasanya langsung ke pimpinan redaksi media, yang tidak ada melalui YouTube. Termasuk di rapat-rapat di Komisi 6. Ya. Saya selama pandemi khusus yang menyangkut persoalan virusnya, persoalan penyebarannya, persoalan dampaknya, itu sudah hampir sampai hari ini 36 kali. Ya. Baik di sektor keuangan,
bagaimana dampaknya, sektor pangan, sektor transportasi, sektor energi, kemudian di sektor transportasi, itu kita adakan rapat-rapat terus, jangan sampai dampak-dampak ini menjadi lebih parah daripada mengatasi virusnya sendiri. Nah, ini yang kemarin terus kita lakukan, dan tentunya untuk badan alat kelengkapan lainnya tetap bisa bekerja ya dengan fungsinya masing-masing. Ini ada dua ya, penggunaan teknologi komunikasi dalam masa pandemi. Kemudian yang terkait dengan tata naskah dinas elektronik, slide 3, lanjut. Pengembangan aplikasi tata naskah dinas elektronik ini Sekretariat Jenderal juga terus melakukan kolaborasi dengan Badan Cyber Sandi Negara ya, dalam penggunaan sertifikat elektronik untuk pengembangan aplikasi persuratan dengan penyematan tanda tangan digital ya, karena ini harus accountable ya, kita tidak bisa kemudian asal-asal punya kemampuan teknologi tapi juga mempunyai bagaimana sertifikat sistem ini. Mungkin kalau dulu ISO gitu ya, tersertifikasi oleh Badan Cyber Sandi Negara, karena beberapa hal yang menyangkut quorum, beberapa hal yang menyangkut rapat-rapat itu mempunyai dasar bangunan hukum untuk dinyatakan sebagai proses legislasi, itu perlu ada suatu tanda naskah dinas elektronik yang itu diproses oleh teman-teman di Sekretariat Jenderal. Jadi Sekretariat Jenderal berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri juga ya, melakukan berbagai kerjasama bagaimana penggunaan aplikasi ini bisa berjalan. Jadi integrasi aplikasi untuk enskripsi berita rahasia juga dilakukan dengan sistem komunikasi extranet system ya. Ini penting sekali ya, Skype Simbra. Jadi Sekretariat Jenderal berkolaborasi itu dengan Kementerian Luar Negeri, dan selection yang khusus ditujukan kepada pengelolaan surat yang bersifat rahasia atau sangat rahasia, terutama yang menyangkut hubungan intra parlemen maupun ekstra dengan berbagai kunjungan-kunjungan pembicaraan yang sebelumnya dilakukan kerjasama parlemen antar negara misalnya. Ini kita lakukan. Untuk lanjut slide keempat. Implementasi tentunya hal yang terkait dengan reformasi birokrasi dalam masa pandemi COVID-19. Ini tetap kita lakukan, di mana reformasi birokrasi dalam pemerintahan untuk mencapai good governance dan melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan organisasi, ketata laksanaan dan sumber daya manusia, aparatur juga dilaksanakan dalam masa pandemi dan new normal ini. Jadi ada perubahan yang dilakukan oleh DPR RI yang antara lain dengan sosialisasi protokol kesehatan dan perbaikan akses masuk. Ini kita lakukan ya. Kita lakukan bagaimana di kompleks DPR ini penyediaan sarana-sarana yang kita betul-betul bagaimana aspek objektif yang katanya dari doorpad-nya, dari penyebarannya lewat kondisi ruang tertutup, kemudian doorpad itu akan mengikuti gradiasi bumi maupun dalam tekanan suhu dan dalam tekanan udara yang seperti apa untuk lebih bisa cepat tertular. Ini betul-betul kita pelajari sehingga asosiasi protokol kesehatan ini dari Pamdal sampai dengan Sekretariat Jenderal termasuk pimpinan, saya ini begitu 2 jam selesai saya keluar dulu disemprot kayak semprot demam berdarah itu, itu ya, kayak dan alhamdulillah saya tidak ada perubahan kinerja perilaku saya datang terus ke DPR, saya mimpin rapat terus di DPR, dan sampai hari ini itu semua tergantung Tuhan, tapi ternyata tetap masih sehat. Walaupun kenyataan untuk beberapa anggota Dewan
sampai hari ini anggota Dewan DPR RI yang meninggal karena COVID sudah ada 4. Sekretaris jenderalnya ada 6 kalau nggak salah. Tapi itu sudah semaksimal mungkin kita lakukan. Termasuk kemarin 2 orang tertular yang biasa rapat dengan saya itu 2 orang dari fraksi PAN dan Gerindra, tapi sekarang sudah sehat. Ini kita lakukan dengan berbagai penyediaan seperti hand sanitizer, bantuan APD dan berbagai penyediaan makanan dan pengecekan suhu. Ini kita siapkan. Lanjut untuk slide selanjutnya. Kemudian mengenai hal yang terkait dengan evaluasi standar pelayanan dan SOP dalam kondisi new normal, kami melakukan beberapa perubahan memang ya terhadap SOP new normal. Kami melakukan penerapan metode kerja dalam kondisi new normal dengan melaksanakan perubahan pada standar pelayanan dan SOP-nya ya. Kami meresponsif terhadap perubahan dan penerapan metode kerja ya. Dulu kita betul-betul hanya pimpinan dan sekretaris jenderal untuk mengadakan rapat, tapi kali ini beberapa mitra sudah bisa hadir dan beberapa anggota perwakilan fraksi atau poksi bisa hadir di dalam perubahan new normal, dan SOP-nya pun kita tetap pakai rapid test. Kemudian terakhir itu swab itu dilakukan untuk sekretaris jenderal maupun staf ahli, sekretaris pribadi maupun kantor fraksi. Ini yang kita lakukan. Semuanya ini kita lakukan untuk tidak bagaimana kita berdamai dalam sistem yang kita modifikasi terkait dengan situasi COVID. Inilah yang sebenarnya substansi situasi yang terus kita evaluasi untuk standar pelayanan dan SOP dalam kondisi-kondisi yang ke depan. Tadi disebut oleh Ibu Dekan bahwa selalu kita tekankan waktu itu ada skenario 1 dari pemetaan yang ada, skenario 2 dari pemetaan yang ada, skenario 3 pada pemetaan yang ada. Jadi back office sekretaris jenderal sudah kita perintahkan, kalau sampai skenario 3 itu bukan one to one, bukan man to man seperti yang terjadi sekarang ini objektifnya, kalau sampai terjadi one to many, ya, satu orang menyebarkan berbagai jumlah yang tidak terkontrol, itu sudah kita siapkan, termasuk di dalam mitra-mitra kerja kita. Skenario-skenario ini mulai terlihat kita agak pride pada saat kondisi alam kita, kondisi suhu kita, kondisi tekanan udara kita itu tidak menyebabkan objektif penyebaran itu bisa terjadi apa ya, karena saya awam, melayang-layang untuk bisa tertular. Betul-betul grafik itu hanya menunjukkan man to man, ya kan? Itu pun kadang satu orang di swab kena, 42 anggota DPR itu tidak kena. Jadi belum tentu satu orang juga menularkan. Selama di dalam rapat itu ada ketertiban social distancing, physical distancing, cuci tangan, dan penggunaan masker. Ini yang kita dapatkan di dalam penyelenggaraan rapat. Ya. Itu kita betul-betul pelaksanaan rapat di lingkungan DPR ini dilaksanakan secara virtual dengan yang hadir itu terus kita lakukan evaluasi karena terus terang kita tidak bisa kemudian menghilangkan substansi transparansi, akuntabilitas dan legitimasi di internal kita itu gara-gara persoalan pandemi ini. Dan Sekretaris Jenderal menyiapkan berbagai infrastruktur untuk kita bisa rapat, dan kalau rapat di DPR itu bukan terus kemudian 1 atau 2 kali, saya bisa 4 kali rapat, gitu. Ya. Apalagi kita sudah ngejar masa reses tutup, kita kejar betul. Ya. Nanti Anda bisa tanya Omnibus Law kemarin itu, ya, seperti apa rapatnya, ya, lepas dari kontroversi di dalam pasca Omnibus Law, tapi itu mati-matian betul. Dan Omnibus Law itu kalau nggak 6 sampai 8 orang itu terkena COVID, ya, karena mereka saking seriusnya mengejar target, kadang per 2 jam tidak dilakukan
penyemprotan itu terjadi ya. Pak Arya, mohon maaf, Lanjut, 1 tinggal menit, 1 menit ke depan. 1 menit rampung, ini sudah 1 selesai. menit ke Slide depan. 7, saya kira inovasi digital library itu tetap bisa diakses, fleksibilitas terutama penggunaan slide 67 ini ya, bisa kita lihat untuk memenuhi kebutuhan anggota DPR dalam membaca berbagai literatur. Anggota DPR yang benar ya, anggota DPR ini betul-betul yang dari politician, yang dari aktivis, yang memang pikirannya adalah ideologis, public oriented, sangat menggunakan berbagai fasilitas library digital ini, juga ya, yang menyangkut penyediaan ruang baca, ya, berusaha untuk Anda baca ke berbagai arsip RUU, ya, ini juga terjadi. Kemudian museum DPR, ya kan, itu juga kita siapkan. Kemudian itu ada slide 9, slide 10. Total terdapat 93 aplikasi yang digunakan dalam lingkungan Sekretariat Jenderal. Anda bisa lihat untuk mendukung kinerja DPR ya, dari website, email, aplikasi anggota DPR. Komisi 6 bisa dilihat di Facebook, di Twitter, bisa diikuti betul di Facebook pribadi saya maupun di Facebooknya Komisi 6, ya, Twitternya, aplikasi kepegawaian, keuangan, Yankes, ya, semua bisa dilihat ya. Semuanya ini kita ini juga kadang melirik ya, ngapain sih Sekretariat Jenderal itu dari anggota DPR yang kronologis ini. Kemudian website sebagai portal informasi legislasi bisa kita buka ya. Kemarin yang ribut sekian halaman itu ya itu mendelegitimasi kinerja kita, tapi aspek yang membanggakan adalah transparansi gitu loh. Kita nggak tutup-tutupan aja gitu loh ya. Ini bisa digunakan sebagai sarana informasi apa yang dilakukan DPR selama ini. Itu bisa kita lihat di websitenya DPR ya. Kemudian live streaming ini terus ya, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang berjalan, selalu kita umumkan kapan kita akan melakukan rapat ya. Ini kemudian slide 12 untuk hal yang terkait dengan penyediaan website PPID ya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR ini, kita juga terus menginginkan bagaimana artikulasi dan agregasi rakyat ke DPR ini selalu kita buka. Bahkan di 6 sekarang pas di Komisi 6 setelah paripurna selalu kita adakan open house. Kadang pengen ketemu Komisi 6 harus kirim surat, harus ngirim ke website. Kadang udahlah, daripada nanti masih dianggap kita tidak transparan, kita duduk, kita tunggu tamu. Yang kadang tidak memakai keprotokoleran untuk menyalurkan berbagai aspirasi lewat media yang kita siapkan di website ya. Bagaimana rumah aspirasi, penyaluran delegasi masyarakat yang selalu pengen hadir untuk bisa bicara dengan DPR. Kemudian untuk administrasi pemerintahan internal Sekretariat Jenderal DPR RI, slide ke-13 terdapat beberapa aplikasi, diantaranya adalah portal pegawai, aplikasi anggota, aplikasi kepegawaian, aplikasi perencanaan, aplikasi keuangan, aplikasi perjalanan dinas, dan aplikasi naskah akademik. Ini kita bikin untuk bisa dilihat, ya, bisa dibaca. Ya. Untuk anggota DPR diberi akun email resmi yang berdomain ya, dpr.go.id, yang dapat diakses dimanapun. Dan slide 15, kami menyimpan berbagai dokumen di Unkut DPR RI yang dapat menyimpan dan di-share dokumen apapun. Dan slide 16, saat ini DPR juga berlaku, paperless office juga berlaku di lingkungan DPR. Slide 17, COVID-19 ini rapat virtual kami lakukan dengan aplikasi ya, Zoom ya, dengan menggunakan kamera yang saya terkaget-kaget nih ya. Kadang kayak gini, saya terus beli ya yang located ini. Kemudian mobil aplikasi juga terus kami kembangkan, dan roadmap teknologi informasi untuk ini terus kita lakukan. Jangan sampai yang namanya teknologi informasi dan komunikasi ini tidak berkembang, kita ketinggalan ya. Kita terus kembangkan, bahkan kami sudah dalam aturan Sekjen nomor 1220 kita minta ya, sehebat apapun harus diikuti.
Ya, DPR ini memutuskan anggaran. Untuk anggarannya sendiri juga harus lebih maju ya. Kebutuhan SDM di parlemen saya kira untuk anggota DPR saya kira semakin berkualitas. Sekarang ini tinggal ideologinya, tinggal value-nya, kemauannya aja perlu kita perbaiki. Jangan sampai DPR ini diisi hanya orang-orang pintar yang tidak punya soft skill tadi yang disampaikan oleh Bu Dekan, tidak punya passion politik ya. Kemudian ASN diperlukan berbagai kompetensi ya, kompetensinya ya personal, ya profesional, ya kompetensi sosial, ya pedagogik, ya kemampuan teknologinya ada, dan tentunya tenaga ahli dan saya sebagai anggota DPR ini adalah kebutuhan yang sesuai dengan masing-masing kepentingan anggota DPR. Saya kira itu ya, hal yang perlu kami sampaikan. Nantinya kalau ada yang perlu kita perdalam, kita akan dalami dalam tanya jawab. Saya kira itu Mbak Tias, moderator, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.